Indonesia, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada Dr. Rusdianti Wuryaningrum MPD disilakan. Mohon maaf Ibu, Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa menggunakan virtual background karena ini perjalanan dari kampus ya. Pertama kali saya sampaikan terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia Pemilihan Cakahim dan Cawakahim Imabina untuk 2024. Jadi saya berterima kasih karena sudah menyelenggarakan acara ini. Dan saya juga berterima kasih atas kehadiran Pak Hadir ya Pak Wadek 3, Pak Wadek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Dan juga terima kasih kepada Ketua Imabina yang sebentar lagi akan digantikan oleh ketua berikutnya. Baik, pada kesempatan ini perlu saya jelaskan beberapa hal. Yang pertama, proses pemilihan ketua ini mungkin sedikit berbeda dengan sebelumnya. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan mungkin ini menjadi satu pengalaman bagi kita karena justru proses ini adalah proses yang mendewasakan kita sebab ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari pelaksanaan pemilihan ketua Imabina. Dan saya merasa justru ini adalah titik balik kita untuk berdemokrasi, untuk belajar berdemokrasi. Manakala setiap angkatan baik angkatan 2022 dan 2023 mengirimkan ketua dan wakilnya, berarti itu adalah representasi dari aspirasi semua kelas. Karena itu ini saya pikir kita ambil hikmahnya bahwa ini adalah proses yang mendewasakan kita dalam persoalan berdemokrasi dalam himpunan. Mahasiswa sekalian, pada pemilihan ini pasangan ketua dan wakil ketua, calon ketua dan calon wakil ketua akan menyampaikan visi dan misinya. Tentu saja kita semua ingin mendengarkan dan sekali lagi kembali lagi ini adalah proses demokrasi yang betul-betul murni karena dari perwakilan setiap kelas dan setiap angkatan. Saya mohon kepada kalian untuk setelah ada penentuan siapa calon ketua dan wakil ketua, untuk tetap berpikir itu bukan perwakilan kelas, melainkan itu adalah terbangun atau terbentuk karena aspirasi kalian masing-masing berdasarkan paparan visi misi dan pengamatan kalian terhadap calon ketua dan wakil ketua. Sekali lagi, meskipun itu perwakilan dari tiap kelas, namun kita tidak boleh subjektif. Pada saat pemilihan, hendaknya kita lebih objektif agar siapapun yang terpilih nanti benar-benar yang mau bekerja untuk membesarkan himpunan seperti yang disampaikan oleh Ketua Imabina tadi. Karena itu ini semua sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu dosen, semuanya mendukung dan saya berharap penyampaian visi dan misi ini dilaksanakan secara serius dan kemudian disimak baik-baik oleh semua teman-teman, baik yang open kamera maupun yang tidak open kamera. Mengapa? Karena nantinya ini sangat memengaruhi masa depan Imabina, masa depan Prodi untuk berikutnya. Dan bagi calon ketua dan wakil ketua, jangan sampai punya rasa khawatir akan kemajuan dan kemampuan pribadi. Karena semua ini adalah proses belajar dan bagi yang terpilih nanti ya semuanya dan juga bagi teman-teman yang nanti sudah memilih dan pilihannya itu jatuh pada salah satu di antaranya ya tentu saja harus kita dukung dengan sebaik-baiknya karena bukan mereka lah yang akan melaksanakan semua aktivitas Imabina tapi kitalah nanti yang akan mendukung. Dan perubahan berikutnya yang ingin saya tekankan adalah bahwa setiap angkatan harus punya pengurus atau perwakilan pengurus di Imabina setelah ini.
Tapi sekarang ini untuk detik ini kita fokus dulu pada pemilihan calon ketua dan wakil ketua. Nanti setelah itu siapa pengurusnya akan kita konsentrasikan kembali. Selamat menyampaikan visi dan misi. Selamat untuk melaksanakan pemilihan yang demokratif, dan juga kita harus berpijak pada pemikiran bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk masa depan kita, dan kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan acara ini kepada moderator dan silakan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan peraturan, penyampaian visi misi serta tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada Saudari Amelia Wahyuni Sadina, disilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. Di sini saya akan menjadi moderator dalam penyampaian visi dan misi aspiratif untuk satu aksi bersama calon ketua dan wakil ketua HMP Imabina periode 2023-2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Wahyuni Sadina yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Di sini, pertama-tama saya akan membacakan peraturan VIMASA, visi misi aspiratif untuk satu aksi, bersama calon ketua dan wakil ketua HMP Imabina, periode 2023-2024. Yang pertama, visi misi kandidat akan dipimpin oleh seorang moderator dan akan diikuti oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Peraturan kedua, visi misi kandidat akan berlangsung dalam 3 sesi. Masing-masing kandidat akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi, misi, serta proker. Dan sesi kedua yaitu tanya jawab. Pada tanya jawab yang pertama, saya akan membukakan 3 termin. Termin pertama terdiri dari 2 pertanyaan dari audiens. Setiap pertanyaan diperbolehkan maksimal 2 kali feedback. Estimasi waktu untuk setiap pertanyaan beserta feedback adalah 15 menit. Termin kedua terdiri atas 2 pertanyaan dari audiens. Setiap pertanyaan diperbolehkan maksimal 2 kali feedback. Estimasi waktu untuk setiap pertanyaan beserta feedback adalah 15 menit. Untuk termin ketiga terdiri atas 1 pertanyaan, yang dimana setiap pertanyaan diperbolehkan maksimal 2 kali feedback. Estimasi untuk waktu pertanyaan beserta feedback adalah 15 menit. Dan sesi ketiga, yaitu sesi akhir, yaitu adalah closing statement. Setiap kandidat diberikan waktu maksimal 5 menit. Notulensi menyampaikan kesimpulan dari penyampaian. Kemudian kandidat dan peserta hanya diperbolehkan berbicara atas izin moderator. Kandidat berpakaian rapi dan sopan. Kemudian dilarang membuat kegaduhan dan memancing keributan. Dilarang berkata kasar dan mengandung unsur sara. Peserta dilarang mengaktifkan suara selama acara berlangsung, kecuali diizinkan oleh moderator. Kemudian, moderator dan panitia berhak mengeluarkan peserta yang membuat kegaduhan. Baiklah, itulah peraturan dari penyampaian visi dan misi aspiratif untuk satu aksi bersama calon ketua dan wakil ketua HMP Imabina periode 2023-2024. Baiklah, kita akan membuka pada sesi pertama, yaitu penyampaian visi dan misi. Kepada paslon pertama, yaitu Langit dan Noval, dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misi serta proker. Baik, mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya sebagai calon ketua Imabina periode 2024. Di sini saya akan menyampaikan ini adalah menjadi Imabina sebagai wadah mahasiswa PBSI yang memiliki prinsip disiplin, total, kompak, dan berdedikasi tinggi dengan menjaga konsistensi tanggung jawab dalam berorganisasi dan memelihara keharmonisan di dalamnya. Yang kedua adalah misi kami. Misi kami terdiri dari 4 poin.
Poin pertama adalah memperkuat keharmonisan antar anggota HMP Imabina dengan seluruh warga PBSI. Yang kedua, menerapkan prinsip disiplin, total, kompak, dan berdedikasi tinggi supaya tercipta karakter yang bertanggung jawab dan memiliki konsistensi keharmonisan. Yang ketiga, menjaga kerjasama dan komunikasi dalam membangun hubungan relasi antara pihak internal dan juga pihak eksternal. Dan yang keempat, mengoptimalkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa PBSI melalui program kerja HMP Imabina. Dan untuk program kerja dari paslon nomor 1 akan dibacakan oleh calon wakil ketua HMP Noval. Baik, di sini saya akan membacakan proker yang akan kami kerjakan ke depannya. Yang pertama yaitu melanjutkan program kerja sebelumnya yang telah terlaksana dengan baik dan meningkatkan program kerja sebelumnya yang belum terlaksana dengan maksimal. Dan yang kedua, melakukan inovasi terhadap beberapa program kerja. Yang ketiga, mengadakan kegiatan malam keakraban sebagai kegiatan awal dalam memperkukuh keharmonisan antar anggota. Yang keempat, mengadakan kegiatan diskusi bersama seluruh warga PBSI, termasuk mahasiswa dan dosen. Dan yang kelima, mengadakan kegiatan bina pendidikan sebagai pengembangan dari program kerja sebelumnya kepada sekelompok masyarakat tertentu. Tadi adalah penjelasan mengenai visi misi dan juga program kerja dari paslon nomor 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian visi, misi, dan proker dari paslon pertama yaitu Saudari Langit dan Saudara Noval. Selanjutnya yaitu penyampaian visi, misi, dan proker dari paslon kedua yaitu atas nama Saudari Lita dan Saudara Tegar. Kepada paslon kedua, disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kami dari paslon nomor 2 akan membacakan visi dan misi kami selama ke depan. Adapun visi kami yaitu menyongsong HMP Imabina sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi mahasiswa PBSI dengan mengutamakan etika di masyarakat melestarikan budaya dan sastra. Selanjutnya, misi kami yang pertama yaitu merekatkan kekeluargaan di dalam HMP Imabina dengan menerapkan prinsip kreatif yaitu komitmen, realisasi, etika, amanah, transformasi, inovatif, dan fokus. Yang selanjutnya yaitu membuka suatu forum diskusi guna merespon aspirasi atau ide terkait prodi. Dan yang ketiga yaitu menerapkan aturan organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, membantu mahasiswa PBSI dalam memaksimalkan kemampuan, keterampilan, kreativitas, dan inovasi dalam bidang pendidikan, bahasa, dan sastra. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan program kerja akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Van Tegar. Baik, moderator izin menyampaikan program kerja. Yang pertama, membuka aspirasi kepada mahasiswa PBSI terhadap HMP Imabina. Lalu yang kedua, melaksanakan Pekan Raya Sastra dan Budaya dengan melibatkan kontribusi mahasiswa PBSI. Yang ketiga, mengadakan seminar dan pelatihan untuk menunjang kemampuan mahasiswa di bidang pendidikan, bahasa, dan sastra. Yang keempat, mengadakan suatu forum diskusi berkaitan dengan isu pendidikan dan literasi. Yang kelima, melaksanakan kompetisi kepada khalayak umum, yakni Olimpiade Bahasa Indonesia. Yang keenam, mengadakan kegiatan bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup pendidikan, bahasa, dan sastra. Ya, jadi itu visi di paslon 2. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi dari paslon ketiga, yaitu dari Saudara Taif dengan Saudara Saiful. Diingatkan kepada semua paslon ketika menyampaikan visi dan dari sekarang.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas di sana, moderator? Terdengar? Mohon izin melanjutkan sesi forum kali ini. Baik, kami dari Paslon 3 mohon izin menyampaikan visi dan misi kami. Adapun visi kami yakni menambah relasi produktif dalam bersosialisasi dan berinstansi sebagai refleksi untuk terjun di dunia kerja dan kemasyarakatan. Itu visi kami. Kemudian misi dari Paslon 3 mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Syaiful. Mohon izin karena mungkin sepertinya silakan dilanjutkan misi dari kita, Syaiful, monggo. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar? Baik, selanjutnya yaitu misi dari paslon nomor 3. Yang pertama yaitu membangun silaturahmi yang baik terhadap sesama anggota dan pengurus untuk mewujudkan solidaritas yang kokoh. Jadi untuk memperkuat sebuah organisasi, maka internalnya harus kokoh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah belajar dan bekerja sama antar anggota maupun pengurus dalam memanage sebuah kegiatan. Karena kita seperti kata Bu Yusnaning, seperti yang dikatakan Bu Dian, bahwa kita dalam sebuah proses, maka misi yang kedua adalah belajar untuk menjadi lebih baik dan bekerja sama untuk mensukseskan jalannya kegiatan di Imabina. Yang ketiga yaitu berusaha mengembangkan skill melalui berbagai bidang yang ada di dalam Imabina. Hal ini adalah merupakan implementasi dari misi kami adalah relasi yang produktif, artinya dapat melahirkan generasi-generasi yang nantinya mempunyai skill yang cukup untuk bisa berada di dunia kerja dan kemasyarakatan. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya untuk proker unggulan. Baik, mohon izin menyampaikan proker dari Paslon 3. Sama seperti kegiatan-kegiatan atau proker sebelumnya, tentu saja dari Paslon 3 akan melanjutkan proker-proker yang sudah berjalan pada periode-periode selanjutnya. Namun dari Paslon 3 dari kami ada usulan proker kami, yakni ada proker bagi anggota internal, yakni forum diskusi bebas atau kami singkat FDB. Jadi forum ini hampir sama dengan jadi pada anggota untuk merekatkan tali persaudaraan dan rasa kekeluargaan, sekaligus menambah kemampuan bagi anggota internal himpunan. Dari kami mengadakan forum diskusi ini yang bisa dilakukan selama opsinya fungsional atau fleksibel, dan 1 bulan sekali itu kami rasa ideal. Jadi nanti pada setiap 1 bulan sekali anggota itu dikumpulkan untuk saling berdiskusi bersama untuk membahas tentang permasalahan atau isu-isu yang sedang populer seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan terkait detailnya oleh Saiful. Mohon maaf, itu belum di-unmute. Mohon maaf. Dari ini
bebas adalah pembahasannya adalah bebas. Namun nanti ditentukan setiap ketika pertama membahas politik, maka mungkin pertemuan kedua adalah membahas agama. Jadi kandungan ini ada tesis dan juga sintesis, sehingga nantinya menghasilkan sebuah pikiran seperti itu. Mungkin itu saja dari paslon nomor 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih untuk paslon nomor 3 atas nama Saudara Tais dan Saudara Saiful atas pemaparan visi, misi, serta proker untuk sebagai Ketua HMP Imagina. Selanjutnya yaitu sesi kedua, yaitu saya akan membukakan sesi tanya jawab, yang dimana di sini saya akan membuka sebanyak 3 termin. Termin pertama sebanyak 2 pertanyaan, sesi termin kedua sebanyak 2 pertanyaan, dan sesi ketiga sebanyak 1 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk mencet tombol raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini sudah terdapat 2 penanya. Namun sebelum menyertakan pertanyaannya, dipersilakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu serta memberikan tahu angkatan berapa. Baik, di sini ada atas nama Ananda Fidiantoni, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ananda Fidiantoni dari Angkatan 23. Di sini pertanyaannya untuk semua paslon. Di setiap organisasi pasti ada salah satu atau 2 oknum ya, yang menjadi bibit-bibit terpecahnya suatu organisasi itu. Nah, apabila oknum seperti itu ada di dalam organisasi Imagina ini, seperti yang ingin menang sendiri, egoisnya tinggi, dan lain sebagainya, bagaimana tindakan saudara sebagai ketua dan wakil ketua untuk menindaklanjuti atau menghadapi oknum yang memiliki sikap seperti itu? Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya, penanya kedua dari atas nama warga Imagina, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyebutkan angkatan berapa, dan dipersilakan untuk menyatakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Nafisa dari Angkatan 2020. Di sini saya ingin bertanya kepada semua paslon yang ada, mulai dari paslon 1, 2, sama 3. Ini kan kalian akan nantinya ya, yang akan terpilih di antara ketiganya untuk menjadi calon dan wakil ketua himpunan Imabina sendiri. Nah, yang saya tanyakan terutama komunikasi. Paslon 1 sama 2 ini kan sudah termasuk anggota organisasi Imabina ya. Sudah tahu pasti seluk-beluknya bagaimana. Lalu kalau yang tadi ditanyakan siapa saudari Ananda itu tentang kepengurusannya, kalau saya ingin bertanya tentang bagaimana caranya kalian untuk ini apa ya, bukan lebih membangun komunikasi internal terlebih dahulu. Kan tadi ada yang bilang di paslon 3 atau paslon keberapa ya yang ingin membangun internal dulu baru keluar gitu. Siapa sih kalau sekarang yang nggak kenal Imabina ya, tapi
warga Imabinanya sendiri itu terkadang ada yang masih masih tidak tahu apa sih sebenarnya kegunaan HMP kita sendiri itu seperti apa begitu. Saya ingin tahu bagaimana caranya kalian itu untuk membangun komunikasi ke seluruh warga Imabina, terutama di internal. Lalu yang kedua, berikan alasan mengapa nantinya kami harus memilih kalian. Terima kasih kesempatannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih atas pertanyaan dari dua audiens pada sore hari ini untuk untuk paslon pertama, paslon kedua, dan paslon ketiga. Baik, di sini untuk pertanyaan pertama dari termin pertama kepada paslon ke-1, disilahkan untuk menyampaikan jawabannya. Baik, sebelumnya saya dari perwakilan dari paslon nomor 1 ingin menjawab pertanyaan dari saudari Nanda Vidiantoni. Tentunya untuk mencegah bibit-bibit anggota yang seperti itu ada pada misi dari paslon nomor 1 pada nomor 2, yaitu dengan cara menerapkan prinsip disiplin, total, kompak, dan berdedikasi tinggi supaya tercipta karakter yang bertanggung jawab dan memiliki konsistensi keharmonisan. Jika dalam satu organisasi itu sudah terlanjur ada suatu oknum yang bermasalah, kita akan mengadakan forum diskusi, dan forum itu digunakan untuk menanyakan apa yang menjadi permasalahan bagi oknum itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada paslon pertama. Bagaimana untuk penanya, apakah ada tanggapan atau adakah feedback? Sudah cukup, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Untuk paslon kedua, disilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens yang pertama. Berkaitan dengan pertanyaan dari saudari Anandita, ya, sebenarnya juga sudah termuat dalam misi kami, yaitu misi kami yang pertama, yaitu merekatkan kekeluargaan di dalam HMP Imabina dengan menerapkan prinsip kreatif. Kreatif di sini yaitu komitmen, realisasi, etika, amanah, transformasi, inovatif, dan fokus. Dan untuk selanjutnya itu kan lebih mengarah kepada beberapa oknum ya. Mungkin untuk menanggulanginya bisa dilakukan dengan cara melakukan diskusi secara pribadi yang pertama, sehingga kita bisa melakukan komunikasi secara timbal balik, bisa mengingatkan secara seperti itu. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih untuk paslon 2 atas jawabannya. Bagaimana untuk penanya, apakah ada feedback atau tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu kepada paslon ketiga, bisa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama. Kepada paslon 3, disilahkan. Ya, menanggapi pertanyaan pertama, bagaimana langkah kami dalam menanggulangi atau bahkan memperbaiki retaknya sebuah hubungan atau sebuah perpecahan dari anggota, sehingga mungkin nanti kan
dengan pecahnya suatu anggota itu menghambat jalannya proker dan akan menyebabkan permasalahan yang lebih panjang. Dari kami sendiri menawarkan sebuah solusi pertama, yakni dengan membicarakannya secara kekeluargaan kepada orang yang terlibat atau katakanlah orang yang memicu sebuah permasalahan tersebut. Kita bicarakan dan kita diskusikan dengan baik, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala atau mungkin yang menyebabkan ketidak konsistenannya kepada organisasi seperti itu. Mohon maaf. Kemudian langkah kedua yakni itu tadi merupakan langkah preventif. Langkah selanjutnya yakni ketika sudah ada orang yang tidak konsisten, langkah berikutnya yakni dengan memberikan sanksi. Tentu saja sanksi ini yang tidak memberatkan pihak tersebut. Misalnya saja dengan sanksi tertentu sehingga orang tersebut sudah tidak melakukan atau tetap melanjutkan kontribusinya di dalam organisasi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari paslon wakil ketua himpunan saya. Saya rasa tidak ada. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada apa nih, Sok? Janji manis. Disampaikan terima kasih untuk paslon ketiga atas atas jawabannya. Bagaimana untuk apakah ada feedback atau tanggapan? Mungkin ada sedikit. Bila sudah dilakukan seperti yang dibicarakan tadi, apabila terjadi konflik internal yang tumbuh akibat langkah yang diambil oleh ketua dan wakil ketua tersebut, bagaimana sikap Anda sebagai ketua dan wakil dalam menghadapinya? Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih atas feedback dan tanggapannya. Kepada paslon ketiga, dipersilakan untuk menyatakan jawabannya. Baik, terima kasih. Umpan baliknya, apabila perpecahan itu ternyata ditimbulkan dari mungkin tindakan atau diambil dari kesalahan, bukan kesalahan sih, mungkin disebabkan atau dipicu dari langkah yang diambil dari ketua himpunan dan wakil ketua himpunan, tentu saja yang pertama dilakukan yakni melakukan refleksi ulang sehingga mengetahui ternyata penyebab kerenggangan anggota ini dikarenakan ini. Jadi evaluasi kepada ketua himpunan ini sangat diperlukan, sehingga nanti dengan evaluasi berkala itu setiap langkah yang diambil nantinya dari ketua himpunan itu tidak menyebabkan perpecahan antar anggota. Kemudian yang tentu ya ini perpecahan ini ditimbulkan karena kurang eratnya solidaritas antar anggota. Jadi dari kami sendiri cara menanggulangi ketidaksolidaritasan itu yakni dengan melakukan perkumpulan atau adanya forum diskusi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Bagaimana untuk penanya pertama? Apakah ada feedback kembali atau tanggapan? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih.
Selanjutnya yaitu pertanyaan dari penanya kedua, yaitu bagaimana Cakahim dan Cawakahim membangun komunikasi internal dan kenapa kami harus memilih kalian. Kepada paslon pertama, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari penanya kedua. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya kedua. Dalam suatu organisasi, komunikasi adalah hal yang penting untuk dikembangkan dan juga dijaga keharmonisannya. Oleh karena itu, paslon nomor 1 memiliki program kerja. Yang pertama, memiliki program kerja yaitu mengadakan kegiatan malam keakraban sebagai kegiatan awal dalam memperkukuh keharmonisan antar anggota. Dan ada pula program kerja yaitu mengadakan kegiatan diskusi bersama seluruh warga PBSI yang melibatkan mahasiswa dan juga dosen. Dengan dua program kerja tersebut diharapkan komunikasi antar warga PBSI, anggota internal dari HMPI Mabina dapat terjaga dengan baik. Dan apabila tadi pertanyaan penanya kedua itu menjurus atau terkhusus kepada anggota internal HMPI Mabina, maka program kerja yang cocok adalah mengadakan kegiatan malam keakraban sebagai kegiatan awal dalam memperkukuh keharmonisan antar anggota. Dengan begitu, keharmonisan komunikasi antar anggota HMP dapat terjalin sejak awal organisasi HMP akan dijalankan. Dan apabila di tengah kegiatan HMP Imabina, kita juga memiliki rencana untuk melanjutkan program kerja sebelumnya, seperti dengan mengadakan RAPI, yaitu salah satu program kerja dari HMP Imabina, di mana program kerja tersebut menyuarakan keluh kesah dan juga pesan-kesan selama mengadakan kegiatan dalam HMP Imabina. Dengan begitu, kami mengharapkan bahwasanya komunikasi antar anggota HMP Imabina dapat berjalan dengan lancar. Dan dalam menjaga komunikasi antar anggota juga diperlukan adanya kebebasan dan juga keenjoyan dalam melakukan sebuah organisasi. Oleh karena itu, di sini kami ingin menjadikan HMP Imabina sebagai wadah bagi anggota HMP Imabina dan seluruh warga PBSI yang nyaman dengan melibatkan unsur formal dan juga non formal di dalamnya. Jadi apabila dalam suatu forum diskusi, maka setiap anggota HMP Imabina harus berada dalam situasi formal. Namun apabila berada di luar kegiatan dari HMP, maka forum informal tersebut dapat dibuka sehingga tidak ada kesenjangan berarti antara cutting dan juga adik tingkat. Sehingga dengan begitu diharapkan komunikasi antar anggota HMP Mabina dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Dan mengapa harus memilih kami? Karena visi misi dan juga program kerja kami di sini menitik beratkan pada 3 pokok utama, yaitu anggota HMPI Mabina, warga PBSI, dan juga program studi. Di mana visi, misi, dan juga program kerja kami diharapkan mampu untuk menjadi wadah untuk seluruh warga PBSI menyalurkan minat bakat dan suaranya terhadap program studi kami. Dan juga diharapkan dari visi, misi, dan juga program kerja ini mampu membantu program studi untuk mampu memiliki branding yang lebih baik di khalayak lebih luas lagi. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari penanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih untuk jawaban dari paslon pertama. Kepada penanya kedua, apakah ada feedback atau tanggapan dari jawaban paslon pertama? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus, sangat memuaskan. Tapi untuk perihal komunikasi kan memang komunikasi paling penting. Tapi mungkin ini sedikit menimbulkan pertanyaan baru ya. Bagaimana ketika kita sudah akrab, kita sudah mulai tidak ada kesenjangan di antara setiap angkatan, tapi kesadaran akan bagaimana ya bahasa kesadaran akan cinta kepada prodi itu kurang gitu kan. Kalau masih ada beberapa orang yang ya saya terpaksa gitu loh, kayak
Misal, udah gak usah panjang-panjang dah. Ya pokok intinya seperti itu. Bagaimana ini muncul pertanyaan baru ya. Ketika kita sudah tidak ada kesenjangan, tapi masih ada orang yang masih apa ya, intinya saya itu pengen tahu bagaimana nanti caranya kalian agar tadi kan malam keakraban itu sudah bagus ya, agar akrab kan di antara satu sama lain. Tapi akankah itu bisa menimbulkan rasa cinta kepada prodi kita? Agar nanti ke depannya tidak ada keterpaksaan yang lain gitu. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada penanya. Selanjutnya kepada paslon pertama, disilakan untuk menjawab pertanyaan dari atau feedback dari penanya kedua. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Di sini tadi memang saya katakan bahwasanya dengan mengadakan kegiatan malam keakraban sebagai kegiatan awal dalam memperkukuh keharmonisan antar anggota HMP Imabina. Nah, itu memang menjurus kepada bagaimana komunikasi internal dari anggota HMP Imabina sendiri. Lalu bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap program studi yaitu PBSI. Nah, itu terdapat pada program kerja kita selanjutnya, yaitu mengadakan kegiatan diskusi bersama seluruh warga PBSI, yaitu yang melibatkan mahasiswa dan juga dosen. Di mana dengan adanya forum diskusi dengan antara mahasiswa dan juga dosen di sini diharapkan mahasiswa di sini mampu menyuarakan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi keinginannya untuk program studi ke depannya. Begitu pula dengan Bapak Ibu dosen dapat memberikan masukan atau dapat memberikan hal-hal yang menjadi saran untuk mahasiswa agar dapat lebih mencintai program studi lagi. Dan juga untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap program studi di sini, karena apabila sudah tidak ada kesadaran, maka hal tersebut dapat ditanamkan sejak awal atau dapat ditumbuhkan melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, seperti dilakukannya sebuah kegiatan yang memang memperkenalkan program studi tapi dengan cara yang lebih enjoy dan tidak dengan cara yang formal seperti itu. Jadi di sini paslon nomor 1 di sini ingin menekankan pada 3 hal tadi, yaitu anggota inti dari HMP Imabina, seluruh warga PBSI, dan juga program studi. Sehingga diharapkan dengan HMP Imabina di sini dapat menumbuhkan rasa keharmonisan antar seluruh warga PBSI dan juga rasa cinta terhadap program studi dan dapat memberikan dampak yang baik untuk program studi sendiri. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih untuk jawaban dari paslon pertama. Selanjutnya untuk feedback terakhir dari penanya kedua, apakah ada feedback atau tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada paslon kedua, dipersilakan untuk menjawab dari penanya kedua. Baik, moderator, izin menanggapi pertanyaan penanya kedua terkait bagaimana cara membangun internal dalam suatu organisasi dan alasan mengapa kami harus dipilih. Yang pertama, terkait cara untuk membangun internal, kami dari paslon nomor urut 2 memiliki cara 4T, yaitu yang pertama terbuka, yang kedua toleran, yang ketiga teamwork, yang keempat tanggung jawab. Maksudnya di sini terbuka itu jadi seluruh anggota diharapkan terbuka satu sama lain ketika terdapat masalah, baik itu terkait perkuliahan atau di dalam organisasi. Jadi bisa sama-sama untuk mencari solusi untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua itu toleran. Maksudnya toleran di sini tentunya tiap individu memiliki kesibukan masing-masing. Jadi diharapkan memiliki toleransi, saling memaklumi kesibukan masing-masing, serta benar-benar berpikir untuk
milih mana yang lebih darurat antara organisasi atau kesibukan lainnya dan juga perkuliahan. Lalu yang ketiga adalah teamwork. Nah, dari terbuka dan toleran ini nanti tercipta suatu teamwork atau kerja tim yang diharapkan kerja tim ini nanti hasilnya bagus. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Tentunya setelah adanya keterbukaan, toleransi, dan teamwork, diharapkan setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap perannya masing-masing di dalam HMP Imabina ini. Sehingga terwujud suatu kesatuan kekeluargaan di dalam lingkup HMP Imabina sendiri. Lalu alasan mengapa memilih kami, karena visi misi kami sudah cukup jelas menurut kami. Lalu juga kami memiliki keinginan yang sangat kuat untuk terus berbenah guna meningkatkan kualitas HMP Imabina dan juga Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian dari saya. Baik, disampaikan terima kasih untuk paslon kedua atas jawaban dari penanya kedua. Kepada saudari penanya, bagaimana, adakah feedback atau tanggapan? Sudah cukup. Baik, disampaikan terima kasih. Kepada paslon ketiga, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya kedua. Kepada paslon 3, dipersilakan. Baik, izin menjawab mengenai pertanyaan yang nomor 2 tentang membangun komunikasi yang baik. Jadi memang benar dalam sebuah perkumpulan, baik itu adalah organisasi ataupun hanya sebuah komunitas, komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk berjalannya arah maju sebuah perkumpulan tersebut. Baik, kami akan menjawab dengan jawaban yang berorientasi kepada pengalaman dan juga tindakan. Jadi begini, saudara penanya, kenapa saya katakan tadi bahwa berawal dari intern yang harus kokoh. Jadi sesuatu yang besar tidak akan tercipta langsung besar. Jadi sesuatu yang besar berawal dari hal yang kecil. Jadi ketika intern saja masih perlu diperbaiki, maka itu harus diperbaiki dari intern terlebih dahulu. Jadi yang saya rasakan selama ini, komunikasi yang sedang terjadi di wilayah mahasiswa adalah hanya komunikasi kerja atau sebatas relasi kerja. Setelah kerja selesai, maka selesai komunikasi. Nah, ini yang perlu kita ubah. Karena organisasi bukan hanya sebatas tentang kerja saja, tapi adalah sebuah organ, keluarga, tubuh. Jadi ketika rasa kesatuan organ tersebut sudah tercipta dalam intern, maka untuk mencangkup yang lebih besar kepada eksternnya, itu akan lebih gampang. Masalahnya kan warga Imabina sering merasa saya keluarga Imabina sebagai apa sebenarnya? Sebagai organ di mana? Fungsi saya, apakah saya berhubungan dengan HMP Imabina? Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kemudian nantinya ada solusi-solusi. Ketika sudah kuat relasi komunikasinya dalam intern, maka kita bisa menerapkannya terhadap seluruh warga Imabina. Contohnya, misalkan ketika menyebarkan pamflet, nah kebanyakan kita masih merasa gengsi untuk terjun terhadap masyarakat Imabina. Sebenarnya sesederhana itu untuk bisa membangkitkan rasa kekeluargaan Imabina. Seperti contohnya ketika kita membagikan pamflet, meskipun toh kita sudah terkoneksi terhadap teknologi, tapi alangkah lebih baiknya atau alangkah lebih enaknya ketika
dalam menyiarkan atau dalam mengajak terhadap sebuah kegiatan, HMP Imabina terjun kepada kelas-kelas, terjun kepada masyarakat Imabina. Sehingga ketika mereka terjun dengan penyampaian yang sifatnya persuasif dan juga senyuman yang membawa semangat kekeluargaan, maka nantinya mereka juga akan sadar bahwa mereka dianggap sebagai keluarga Imabina. Itu yang pertama, contoh. Yang kedua adalah kurangnya menurut saya masih harus lebih banyak mengajak kolaborasi terhadap warga Imabina, mengajak untuk ikut serta dalam mensukseskan segala kegiatan yang ada di Imabina. Contohnya kan Imabina sebenarnya adalah mediasi atau distributor dari warga Imabina itu sendiri terhadap masyarakat ekstern di sana. Jadi ketika kita misalkan nih mengajak warga Imabina dengan mencari bakat-bakat yang terpendam dalam masyarakat Imabina, ini salah satu contoh kita mengajak ikut sertakan masyarakat Imabina terhadap kegiatan-kegiatan. Nah, ada nih di dalam proker kita, contohnya FDB, proker unggulan kita yaitu Forum Diskusi Bebas. Nah, di sana kita tujuan utamanya adalah membangun silaturahmi. Jadi ketika kita mengadakan diskusi tersebut, kita tidak hanya fokus terhadap organisasi Imabina saja, tapi keluarga Imabina, karena dari kata Imabina tersebut saja sudah dijelaskan oleh ketua sebelumnya bahwa seluruh masyarakat PBSI itu adalah termasuk kepada Imabina. Nah, ketika yang dibahas dalam diskusi yang kami beri nama FDB ini bukan hanya tentang masalah problematika ekstern HMP Imabina, tapi juga lebih meluas kepada masalah-masalah publik, misalkan, atau masalah-masalah tentang masyarakat Imabina, itu bisa diangkat di sana. Oleh sebab itu kami namakan Forum Diskusi Bebas. Karena yang dibahas di sana adalah mengenai problematika-problematika yang sedang terjadi. Dan itu layak untuk dibahas di sana. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kemudian pertanyaannya yang selanjutnya kan kenapa harus memilih kami? Karena visi misi kami dan jawaban kami tidak mengaca kepada wacana inspiratif dan wacana deskriptif, tapi kami mengaca kepada pengalaman dan juga tindakan. Baik, sekian dari kami kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih untuk paslon ketiga atas jawabannya. Bagaimana untuk penanya kedua? Apakah ada feedback ataupun tanggapan? Sangat cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Semoga yang terpilih ya memang bukan cuma wacana deskriptif dan apa tadi? Ya seperti itu ya. Semangat untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Itulah jawaban dari paslon pertama, kedua, dan ketiga atas pertanyaan dari penanya pertama dan penanya kedua. Di sini saya akan membuka termin kedua, yang dimana termin kedua sebanyak 2 penanya. Kepada audiens yang ingin bertanya, disilakan untuk memencet tombol raise hand. Baik, di sini sudah ada 2 penanya. Kepada Saudara Fikri Zaki, dipersilakan untuk menyatakan pertanyaannya, sebutkan nama terlebih dahulu dan angkatan berapa, kemudian pertanyaannya untuk paslon berapa. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fikri Zaki, saya dari angkatan 2021. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ketiga paslon tentunya. Dalam sebuah organisasi atau cara kita memimpin suatu organisasi itu pasti banyak kendala-kendala yang ada. Di antaranya yaitu kendala waktu dan juga kendala sumber daya yang ada. Nah, itu bagaimana cara kalian itu untuk mengelola waktu dan sumber daya yang ada dalam organisasi dengan efisien? Artinya nantinya
kendala waktu dan juga kendala sumber daya yang ada itu bisa diatasi. Nah, itu bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin hanya itu, moderator. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih untuk Saudara Fikri Zaki atas pertanyaannya untuk paslon pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya di sini ada penanya kedua kepada Saudari Anissa. Disilakan untuk menyatakan pertanyaannya. Bagaimana untuk Saudari Anissa? Baik, sekali lagi saya ingin bertanya, bagaimana untuk Saudari Anissa Sani Nabila? Untuk pertanyaannya disilakan untuk mengutarakan. Mungkin Saudari Anissa ada kendala. Sembari menunggu pertanyaan dari Saudari Anissa Sani Nabila, dipersilakan untuk paslon kedua menyatakan jawabannya dari penanya pertama. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai bagaimana apabila waktu yang kita miliki itu kurang dalam merealisasikan sebuah program kerja. Maka jawaban kami di sini pastinya dalam melakukan sebuah kegiatan program kerja, di awal kegiatan pasti akan ada yang namanya sebuah raker atau rapat eh, kegiatan seperti itu. Jadi awal mulai itu pastinya kita harus menentukan timeline yang benar-benar dapat dilakukan secara tepat waktu dan dapat mempertimbangkan beberapa hal ke depannya seperti kegiatan perkuliahan dan juga lain sebagainya. Maka dari itu ketika nantinya dalam timeline yang sudah kita buat itu ada ketidaktepatan waktu atau ada kemepetan waktu yang benar-benar tidak bisa dihindari, maka hal yang dapat dilakukan adalah menjadikan dua program kerja yang sama atau yang selaras atau yang masih saling berhubungan dalam satu waktu. Dengan begitu kita dapat melakukan dua program kerja dalam satu waktu dan dapat lebih mengefisiensikan waktu yang kita miliki. Dan apabila sumber daya yang dimiliki itu terdapat kendala, maka dapat dilakukan dengan cara berikut yang akan disampaikan oleh Noval. Dan untuk mengatasi SDM yang kurang, maka kita dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki setiap anggota dengan bekerja cerdas akan lebih efektif dibandingkan kerja keras. Dengan SDM yang sedikit pun, maka hal tersebut dapat teratasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih untuk paslon pertama. Bagaimana untuk saudara penanya, apakah ada feedback atau tanggapan untuk jawaban dari paslon pertama? Baik, izin menanggapi sedikit. Nah, di situ tadi paslon nomor 1 berbicara tentang kerja cerdas ya. Nah, jadi menurut kalian nih, antara kerja cerdas dan kerja keras itu harus diseimbangkan atau lebih ditinggikan di salah satunya, seperti itu? Baik, izin menjawab. Menurut kami hal yang harus diutamakan itu adalah kerja cerdas karena dengan kerja cerdas kita lebih sedikit membutuhkan tenaga dan juga waktu serta dana. Sedangkan kerja keras itu nantinya dapat kita imbangi di bawah dari kerja cerdas tersebut. Jadi kerja cerdas baru kerja keras. Dan apabila
melakukan suatu kegiatan tersebut dengan kerja cerdas, maka hasil ke belakangnya itu akan lebih baik dan tidak ada keluh kesah yang mendalam. Karena bila mana dilakukan dengan kerja keras, tanpa adanya pemikiran yang matang, maka hal tersebut akan sia-sia. Seperti itu. Baik, disampaikan terima kasih. Bagaimana untuk penanya kedua, Saudara Fikri? Apakah ada feedback atau tanggapan kembali? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya, kepada paslon ketiga, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama. Bang Taif. Dipersilahkan Bang Taif. Ya, baik, mohon izin menanggapi terkait pertanyaan selanjutnya dari Mas Fikri. Terkait hal apa yang dilakukan jika kita backup sebuah kegiatan atau organisasi sehingga waktu yang ditentukan ini tidak menunjang terpenuhinya proker-proker yang sudah diagendakan sebelumnya. Yang pertama tentu saja saya sepakat dengan kelompok dari paslon sebelumnya terkait manajemen dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tentu saja rasionalitas dari pimpinan sehingga hal ini tidak memberatkan. Sangat tidak mungkin ketika membawa sebuah organisasi dengan berbagai banyak kepala ketika melaksanakan programnya sampai merelakan mereka untuk tersakiti, selain satu tahu merelakan anggota ini sampai terlalu effort sebesar-besarnya. Memang benar tujuan akhirnya ini kesuksesan sebuah acara, tapi ketika waktu di situ sudah tidak menunjang atau secara rasional sudah tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah kegiatan, tentu saja langkah yang bisa diambil ini rasionalitas dari kegiatan itu. Kegiatan yang seumpamanya sebelumnya ini bersifat secara kuantitas lebih besar itu mungkin bisa disederhanakan dengan tidak menghilangkan kegiatan tersebut, sehingga tidak membuat anggota ini secara istilah tidak sampai terlalu kecapean atau sehingga mengorbankan dari anggota tersebut. Namun di sisi lain acara tersebut tetap berjalan, seperti itu sih. Mungkin itu dari paslon 3. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih untuk paslon ketiga atas jawabannya. Bagaimana untuk penanya kedua, Saudara Fikri Zaki? Apakah ada tanggapan atau feedback? Baik, untuk paslon yang ketiga ini sudah cukup. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya untuk paslon kedua, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama. Baik, sebelumnya terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fikri Zaki. Saudara Fikri Zaki. Jadi saya sangat setuju dengan jawaban dari paslon 1 dan juga paslon 2. Menurut saya jika memang sudah ada keterbatasan waktu yang memang itu sangat sulit untuk diusahakan, maka bisa dialternatifkan dengan program kerja yang lain yang sekiranya itu masih memiliki hubungan dengan program kerja yang sebelumnya, dan tentunya lebih sederhana. Karena menurut kami, apabila memang itu sudah sulit untuk diusahakan, maka akan berdampak pada hasilnya. Ketika sesuatu itu dipaksakan, maka hasilnya bisa saja tidak maksimal, sehingga akan lebih baik untuk mengalternatifkannya kepada opsi yang lain jika memang memungkinkan. Untuk masalah sumber daya akan dijawab oleh partner saya. Baik, untuk terkait sumber daya, yang pertama bisa dengan menanyakan kembali tujuannya memasuki HMP IMA Bina agar bisa menyelaraskan tujuannya.
Lalu, dengan mengoptimalkan pembagian peran sesuai dengan minat dan keahlian individu masing-masing. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada paslon kedua atas jawabannya. Bagaimana untuk saudara penanya? Apakah ada feedback atau tanggapan? Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya, tadi penanya kedua atas nama Anissa Sani Nabila dipersilakan untuk menyatakan pertanyaannya. Bagaimana untuk Anissa Sani Nabila? Jika tidak ada, maka saya akan mencari penanya yang lain. Baik, mohon maaf untuk Anissa Sani Nabila. Selanjutnya yang bertanya di sini ada Pradipat. Kepada Pradipa dipersilakan untuk menyatakan pertanyaannya. Sebelum itu, perkenalan diri terlebih dahulu dari angkatan berapa? Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Pradipa Pijar Pradana Putra dari angkatan 2023. Pertanyaan saya sederhana, yaitu apa konsekuensi atau jaminan apabila visi misi paslon yang nanti terpilih tidak terrealisasikan dan tidak sesuai seperti apa yang dibicarakan kepada warga Imabina saat ini? Apa sudah jelas atau mungkin bisa saya ulangi? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mendengar jawaban dari paslon ketiga terlebih dahulu. Kepada paslon ketiga dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara penanya. Bagaimana untuk paslon 3? Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara penanya. Baik, mungkin paslon ketiga ada kendala. Di sini untuk paslon kedua dipersilakan untuk mengutarakan jawaban dari saudara penanya. Bagaimana untuk paslon kedua? Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini kami dari Paslon 2 akan menjawab pertanyaan dari Saudara Pradipa Praja. Berhubungan dengan bagaimana sih yang tidak terrealisasi. Memang dalam pelaksanaannya bisa saja visi dan misi yang kami
sampaikan sebelumnya itu tidak terrealisasi, mengingat juga visi misi itu merupakan sebuah tujuan yang akan kami usahakan. Maka ketika visi dan misi itu tidak terrealisasi, maka pilihan pertama itu kita bisa melakukan diskusi untuk membahas visi atau misi yang tidak terrealisasi tersebut. Kemudian hal itu juga dapat menjadi apa ya? Dapat menjadi evaluasi bagi periode yang setelahnya untuk berkaca dengan visi misi kami yang tidak terrealisasi tersebut. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih untuk jawaban dari paslon kedua. Bagaimana untuk saudara penanya, apakah ada feedback atau tanggapan? Izin menanggapi terkait jawaban paslon nomor 2. Berarti apabila ada visi misi dari paslon nomor 2 yang tidak terrealisasikan, akan menjalankan diskusi dan dipasrahkan ke periode berikutnya, seperti itu. Bagaimana untuk paslon kedua? Dipersilakan untuk menjawab feedback dari penanya kedua. Baik, izin menanggapi terkait tanggapan yang diberikan penanya. Tidak harus dilemparkan ke periode selanjutnya. Karena di setiap periode tentunya ada inovasi-inovasi tersendiri terkait visi misi dan juga proker. Nah, kebetulan jika memang di dalam periodenya kami nanti ada visi misi yang kurang bisa terrealisasikan atau bahkan tidak terrealisasikan sama sekali, itu bisa menjadi suatu bahan berkaca untuk periode selanjutnya agar tidak mengulangi kejadian yang sama. Seperti itu. Baik, disampaikan terima kasih. Bagaimana untuk penanya? Apakah ada feedback kembali dan tanggapan kembali? Cukup untuk paslon nomor 2. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya untuk paslon pertama dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya kedua. Baik, di sini kami izin menjawab. Sebelumnya dalam sebuah program kerja dalam satu organisasi pastinya nanti akan dibagi dalam setiap bidang yang menaunginya, dan di setiap bidang di situ pastinya akan membuat timeline kegiatan yang memang harus dilakukan pada bulan-bulan tertentu, dan sebisa mungkin dalam melakukan sebuah program kerja itu dilakukan sesuai waktunya sehingga program kerja yang lain itu tidak keteteran. Dan apabila ada program kerja yang tidak terrealisasikan, konsekuensinya seperti apa? Konsekuensi di sini memang tidak tertulis atau tidak diperlihatkan secara jelas, namun konsekuensi di sini dapat dilihat saat LPJ-an atau saat RAT nantinya, di mana konsekuensi di sini itu dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga PBSI. Dan untuk program kerja di sini bukan hanya sekedar tanggung jawab oleh calon ketua HMP dan juga wakil ketua HMP, tetapi oleh seluruh anggota HMP Imabina dan juga seluruh warga PBSI yang seharusnya juga ikut serta dalam menyukseskan setiap program kerja yang diadakan oleh HMP Imabina. Seperti itu. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih atas jawaban dari paslon pertama. Bagaimana untuk saudara penanya, apakah ada feedback atau tanggapan kembali? Cukup untuk paslon pertama, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk paslon ketiga untuk menjawab pertanyaan dari saudara penanya.
Baik, mohon menanggapi pertanyaan keempat dari Saudara Pradipa. Apa konsekuensi yang dapat diberlakukan kepada kami ketika nanti kedepannya kami tidak melakukan atau tidak menjalankan visi misi yang telah dibuat sebelumnya? Konsekuensi yang bisa diambil ini mungkin bisa diambil dari rekan-rekan anggota Imabina yang berupa sanksi sosial dan lain sebagainya. Tapi mohon izin mengingatkan ulang bahwasanya setiap proker yang dibuat ini sudah dilakukan penyederhanaan atau sudah dilakukan penjadwalan terlebih dahulu sebelum proker itu dilaksanakan. Sama seperti pasal nomor 1 yang setiap proker yang akan dilanjutkan selama 1 tahun ke depan ini biasanya sebelum organisasi berjalan ini dilakukan agenda. Jadi proker misalkanlah proker A dilaksanakan pada tanggal sekian bulan sekian. Jadi tidak mungkin kecuali ada suatu peristiwa besar yang mungkin anggotanya hilang semua atau kenapa ada bencana alam itu sangat tidak memungkinkan bahwa proker itu tidak berjalan seperti itu. Kemudian saya rasa itu saja, tapi perlu saya ingatkan ulang bahwa apa konsekuensi yang bisa diambil ketika proker ini tidak dijalankan. Ini bisa dilakukan sanksi ketika rapat pertanggungjawaban. Jadi setiap proker ini pasti akan diminta tanggung jawab di setiap akhir periode. Jadi permintaan pertanggungjawaban bisa dilakukan di situ untuk mohon izin, jadi pertanggungjawaban bisa dilakukan di situ ketika proker itu tidak berjalan. Tetapi perlu diingatkan ulang bahwa proker kami itu bersifat fleksibel. Misalnya ada proker-proker lain, misalnya berbincang dan lain sebagainya, itu kan proker-proker itu kan fleksibel ya. Dan apabila proker besar yang memungkinkan ketika tidak terlaksana itu bisa melakukan ketika sudah banyak proker yang berbenturan itu bisa dilakukan sebuah rekrutmen dari anggota non pengurus dari Imabina karena termasuk PBSI, anggota warga PBSI merupakan anggota Imabina. Jadi bisa saja setiap event-event besar kita melakukan rekrutmen pada orang-orang atau kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut sehingga proker itu tetap berjalan. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada paslon ketiga atas jawabannya. Bagaimana untuk saudara penanya, apakah ada feedback atau tanggapan untuk paslon ketiga? Cukup untuk paslon ketiga, terima kasih. Lebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, di selanjutnya yaitu adalah termin terakhir, yaitu termin ketiga, yang dimana termin ketiga ini saya akan mengambil satu penanya saja, yang dimana setiap pertanyaan akan diberikan waktu 15 menit terakhir. Kepada Saudari Puji Lestari dipersilahkan untuk mengutarakan pertanyaannya. Sebelum mengutarakan pertanyaannya, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari angkatan berapa, kemudian pertanyaan untuk paslon berapa. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dengan akhiran 047 dari kelas B angkatan 21. Di sini saya mau bertanya kepada semua paslon. Seperti yang kita ketahui bahwa Imabina ini bukan hanya berhubungan dengan sesama pengurus Imabina saja, namun berhubungan dengan warga PBSI dan para dosen. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana kiat-kiat dari semua paslon untuk meningkatkan hubungan antara pengurus dengan dosen PBSI supaya lebih memiliki kedekatan di antara keduanya? Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih untuk Saudari Puji Lestari. Selanjutnya kepada paslon ketiga dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari penanya. Kepada paslon ketiga dipersilahkan.
Bagaimana untuk paslon ketiga? Mungkin ada kendala. Baik, di sini saya menunjuk untuk paslon pertama terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari saudara penanya. Kepada saudara paslon pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini dalam menciptakan suatu keharmonisan antara seluruh warga PBSI, baik dari mahasiswa dan juga dari para dosen, itu dapat dilakukan dengan salah satu program kerja yang sejak awal telah kami sampaikan, yakni mengenai mengadakan kegiatan diskusi bersama seluruh warga PBSI yang melibatkan mahasiswa dan juga dosen. Dengan adanya kegiatan diskusi itu yang dilakukan beberapa kali hingga menciptakan suatu keharmonisan dan juga komunikasi yang baik antara dosen, mahasiswa, dan juga anggota HMP Imabina. Dengan begitu diharapkan sebuah keharmonisan dalam lingkup PBSI itu dapat terjalin dengan baik. Dan juga dalam visi misi dan juga program kerja kami, di sini kami menekankan pada 3 titik utama, yaitu warga PBSI, dosen, dan juga HMP Imabina, di mana ketiga hal ini harus berhubungan secara harmonis dalam menciptakan suatu komunikasi yang baik dan mampu menjadi wadah untuk seluruh warga PBSI dalam menyuarakan dan juga menjalin suatu kegiatan yang dapat menyalurkan minat, bakat, dan juga potensi yang dimiliki. Dengan kegiatan diskusi yang dilakukan antara mahasiswa dan juga dosen diharapkan dapat menjalin sebuah keharmonisan dan juga dapat menjalin komunikasi yang lebih terjaga ke depannya antara mahasiswa dan juga dosen. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon pertama. Bagaimana untuk saudari penanya? Apakah ada feedback atau tanggapan? Sudah cukup, moderator. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya untuk paslon ketiga dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari penanya. Pada paslon ketiga dipersilakan. Baik, Baik, mohon silakan. Silakan Saiful, silakan. Monggo Saiful. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Mbak Puji Lestari mengenai bagaimana membangun hubungan yang lebih baik terhadap dosen. Karena yang ditanyakan adalah kiat-kiat, mungkin yang dapat dilakukan yang pertama adalah jangan sampai mengecewakan sebuah kepercayaan. Karena kepercayaan itu mahal harganya. Jadi ketika sebuah kepercayaan yang dosen berikan kepada kita dikecewakan, maka ini akan kembali sulit lagi untuk membangun sebuah hubungan yang baik terhadap dosen. Yang kedua, kiat yang dapat dilakukan adalah perilaku yang kita terapkan terhadap dosen adalah budi pekerti yang baik, sopan santun. Nah, ini sekarang yang menjadi degradasi yang saya rasakan di wilayah mahasiswa. Jadi sopan santun perlu kita bangun terhadap dosen-dosen karena kita adalah pandangannya di mata dosen adalah perwakilan dari Imabina seperti itu. Jadi ketika sudah sopan santun kita baik, maka kita akan mudah untuk membangun sebuah relasi yang baik terhadap dosen. Yang ketiga, kiat yang terakhir adalah mencoba untuk memaksimalkan dosen terhadap kebutuhan kita. Artinya, kita mencoba untuk berusaha membangun relasi yang banyak terhadap dosen dengan memperhatikan apa yang bisa kita bangun terhadap salah satu dosen. Misalkan, kita bisa membangun relasi terhadap Pak Taufik misalkan untuk memproduksi sebuah karya di Imabina. Nah, ini kemudian menjadi salah satu visi kami, yaitu menjadikan Imabina wadah dan juga mediasi yang produktif. Tentunya ketika kita ingin menjadi sesuatu yang produktif, tentunya bukan hanya sebatas di intern saja, kita perlu hubungan yang baik antar ekstern juga terhadap dosen, terhadap organisasi lain, terutamanya dosen, karena
sangat sayang sekali ketika kita tidak memanfaatkan relasi yang diberikan atau rel yang diberikan terhadap Imabina untuk berkomunikasi terhadap dosen, kita tidak memanfaatkan untuk membangun relasi yang produktif. Sangat sayang sekali. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator atau ada tambahan dari disampaikan terima Mas. kasih kepada paslon ketiga atas jawabannya. Bagaimana untuk saudara, mohon maaf, saudari penanya, apakah ada feedback atau tanggapan? Sudah cukup puas, moderator. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya, untuk paslon kedua, dipersilakan untuk mengutarakan jawabannya. Baik, moderator, izin bertanya. Izin bertanya. Baik, moderator, izin menjawab. Dipersilahkan. Jadi mungkin untuk meningkatkan harmonisasi antara mahasiswa dengan dosen, yang pertama bisa dengan melakukan mengajukan diri, menawarkan diri untuk membantu terkait proyek dosen. Jadi di situ harapannya antara mahasiswa dan dosen terjalin satu hubungan yang baik dan juga dapat meningkatkan ilmu yang didapat dari mahasiswa itu sendiri dari mengikuti kegiatan proyek dosen. Lalu dengan membuat suatu forum diskusi yang melibatkan dosen dan mahasiswa PBSI guna merekatkan hubungan yang sudah ada atau yang masih belum terjalin selama ini. Nah, dari situ diharapkan terdapat hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan dosen. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada paslon kedua atas jawabannya. Bagaimana untuk saudari penanya? Apakah ada feedback atau tanggapan? Sudah cukup, moderator. Baik, itulah sesi tanya jawab yang sebanyak 3 termin. Selanjutnya adalah sesi terakhir, sesi ketiga, yaitu closing statement kepada seluruh paslon, yaitu paslon pertama, kedua, dan ketiga. Dipersilakan untuk memberikan closing statement. Saya akan memberikan waktu sebanyak 5 menit. Terlebih dahulu kepada paslon kedua, dipersilakan untuk berikan closing statement. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kami dari paslon nomor 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian sudah hadir dan mendengarkan visi misi serta proker yang paslon nomor urut 2 sampaikan. Harapannya dari kami semoga HMP Imabina nanti di periode berikutnya bisa lebih baik serta prodi bahasa Indonesia semakin maju lagi, terutama di lingkup Universitas Jember. Sekian dari kami, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya untuk paslon ketiga, dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah hadir pada kesempatan yang mengagumkan dan mengesankan pada kali ini. Mungkin dari kami perlu menegaskan ulang bahwa bagaimanapun kedepannya terkait 3 pasangan yang terpilih, semoga mampu menjadikan Imabina yang lebih memberikan kontribusi kepada program studi bahasa Indonesia dan mampu menjadi naungan bagi
mahasiswa bahasa Indonesia untuk meluangkan dan menuangkan aspirasi dan gagasan-gagasannya. Perlu saya tekankan dari paslon 3 ini bahwa visi kami yakni menambah relasi produktif, artinya bahwasanya setiap anggota organisasi nanti bukan atau tidak terikat pada formalitas dalam berorganisasi saja, bahwa nanti anggota ini akan mendapatkan relasi yang produktif, dalam artian bahwa nanti anggota tidak diperas secara tenaga saja, tapi diharapkan anggota nanti mampu mendapatkan keuntungan, misalnya dengan kekerabatan dan rasa solidaritasan dalam bersosialisasi dan berinstansi, sehingga nanti anggota Imabina akan membentuk organisasi yang baik dan secara regenerasi mampu berjalan dengan baik. Mungkin itu closing statement dari paslon 3. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya untuk paslon pertama, dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih moderator telah diberi kesempatan. Gimana? Yang pertama yaitu jadikanlah PBSI sebagai rumah untuk seluruh warga yang bernaung di dalamnya, dan jadikanlah HMP sebagai wadah penyalur suara dan potensi ke depannya. Pilihlah setiap calon sesuai hati dan penilaian kalian semua. Dan inti visi misi kami terpacu dalam 3 titik penting: Prodi, HMP, dan seluruh warga PBSI. Sekian dari paslon nomor 1. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih. Itulah tadi sesi pemaparan visi, misi, serta tanya jawab dari paslon pertama, kedua, dan ketiga. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan dari hasil notulensi. Baik, di sini saya akan membacakan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil notulensi dari diskusi yang telah terlaksana barusan. Untuk paslon pertama adalah notulensi yang saya tulis di sini adalah bagaimana tindakan paslon pertama sebagai caleg Cakahim dan Cawak Kahim sebagai ketua untuk menanggulangi anggota yang memiliki permasalahan seperti keegoisan yang tinggi, yakni dengan cara mengadakan forum diskusi untuk mengatasi anggota yang memiliki sifat egois yang tinggi tersebut. Kemudian bagaimana jika paslon memiliki kendala dalam waktu dan SDM yang tidak memadai, di sini dengan cara menjadikan 2 program kerja dalam satu waktu sehingga lebih efisien, dan harus memiliki SDM yang dapat melakukan kerja cerdas sehingga proker dapat dijalani dengan baik. Kemudian visi misi paslon yang tidak terrealisasikan, paslon akan mendapatkan konsekuensi dengan cara akan didapatkan nantinya pada saat laporan pertanggungjawaban pada akhir periode. Kemudian pada paslon kedua, bagaimana jika terdapat anggota yang egoisnya tinggi, itu dapat dilakukan dengan cara melakukan diskusi secara pribadi dengan cara mengingatkan anggota yang memiliki sifat egois tersebut. Kemudian, bagaimana jika terdapat kendala waktu dan SDM yang tidak memadai, itu bisa dilakukan dengan cara melakukan program kerja yang lebih sederhana. Untuk masalah kekurangan SDM dapat diatasi dengan cara mengoptimalkan pembagian peran sesuai minat dan bakatnya masing-masing pada setiap prokernya. Kemudian, bagaimana jika visi misi paslon tidak terrealisasikan, yakni bisa paslon kedua akan melakukan diskusi mengenai visi misi yang tidak terrealisasikan tersebut. Dan hal tersebut dapat menjadi evaluasi bagi mereka sebagai paslon 2, sebagai Kahim dan Wakahim nantinya. Kemudian paslon ketiga
bagaimana jika terdapat anggota yang memiliki sifat egois sama seperti paslon pertama dan paslon kedua, yakni dapat dilakukan dengan cara didiskusikan mengenai kendala apa yang telah dialami oleh anggota tersebut. Kemudian, bagaimana visi misi paslon yang tidak dapat terrealisasikan, ini mungkin bisa didapat dari konsekuensinya bisa didapat dari sanksi sosial jika praker tersebut tidak terlaksana. Dan konsekuensi yang didapat ini bisa berupa pada saat nantinya pada acara laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pada akhir periode. Kemudian kiat-kiat paslon ketiga untuk menjaga hubungan antara pengurus dengan dosen PBSI, yakni yang pertama, jangan sampai mengecewakan sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai kahim dan wakahim. Kemudian yang kedua, meningkatkan budi pekerti yang baik sebagai seorang mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah membangun relasi yang baik dengan dosen. Baik, itu notulensi yang saya dapat dari hasil diskusi debat kali ini. Baik, itulah serangkaian dari kegiatan pembacaan visi dan penyampaian visi dan misi serta proker aspiratif untuk satu aksi Imabina HMP Imabina 2023. Selanjutnya saya akan serahkan kepada MC disilakan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara bincang Vimasa, visi misi aspiratif untuk satu aksi bersama calon ketua dan wakil ketua HMP Imabina periode 2023-2024. Saya, Anastasia Kusumawardani, selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama berlangsungnya acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk seluruh peserta Zoom bisa on cam terlebih dahulu untuk melakukan dokumentasi. Siap. Untuk slide pertama, slide kedua, slide terakhir. Terima kasih. Apakah sudah boleh keluar? Apakah sudah? Jangan lupa daftar HMP teman-teman. Daftar lagi. Sudah boleh keluar dari Zoom? Boleh. Sudah. Ayo Mel.
atasan minimal ke atasan.